Oke guys, jadi di konten kali ini gue mau sedikit berbagi ke kalian semua para user review mungkin yang bingung mau beli karbu apa ya buat motornya. Jadi dulu itu gue pernah pakai karbu Reking, karbu PE, karbu PWK dari Uma Racing ya. Jadi di sini bakal gue ceritain aja pengalaman gue pakai ke 3 karbu ini, terus kelebihannya sama kekurangannya yang menurut gue ya. Oke, yang pertama ini dulu itu gue pakai karbu Reking. Cuman buat karbu Reking ini gue belinya bukan yang ori, belinya yang KW Super ya. Dulu itu gue beli di kisaran harga 500 ribuan. Dan kalau misalkan untuk yang ori itu harganya kisaran 700-an ya. Karburator Reking ini cocoknya buat kalian yang motornya benar-benar masih standar inting, belum oprekan. Karena dulu gua pernah pakai kondisi motor masih standaran ya, belum diapa-apain, tapi enak hasilnya. Terus buat pemasangan di manifold juga kalian nggak usah perlu cok apa-apa ya, udah tinggal PNP aja, paling nanti tinggal ganti gas spontan gitu. Oke, kita lanjut buat kelebihan karburator Reking ini ya. Jadi yang pertama itu dia settingannya gampang. Jadi walaupun barangnya barang KW, tapi settingannya gampang. Nah, terus untuk kelebihan yang kedua, karburator Reking ini dia langsamnya itu stabil, jadi dia nggak gampang mati ya. Terus kalau misalkan digas juga RPM-nya dia turunnya juga cepet ya, jadi nggak lambat kayak gitu. Nah, buat kelebihan ketiga, jadi karburator ini tuh bisa bikin motor kalian tuh nafasnya lebih panjang. Jadi benar-benar kerasa beda jauh antara karburator bawaannya sama karburator Reking ini ya. Nah, terus untuk efeknya nih di knalpot pakai karburator ini tuh jadi motor itu suaranya jadi lebih lebih smooth ya. Terus lebih lebih enteng suaranya. Jadi meskipun dikasih pakai knalpot racing juga suaranya nggak begitu keluar ya. Oke, setelah gue bahas kelebihannya, sekarang gue bahas kekurangannya. Nah, jadi buat kekurangan karburator ini tuh sebenarnya cuma satu aja. Jadi karburator ini itu dia berisik banget. Jadi proses vakumnya itu ya, nyedot anginnya itu benar-benar kedengeran. Jadi kalau menurut gue itu ngeganggu ya ke kuping. Di bawah jalan santai kedengeran, apalagi di bawah ngebut gitu. Oke, itu dia untuk kelebihan dan kekurangan menurut gua karburator Reking ini di satu review ya. Sekarang kita lanjut ngomongin masalah karbu PE. Nah, sebenarnya kalau karbu PE ini kelebihannya sih kalau menurut gua ya sama aja sih ya sama karbu Reking. Maksudnya nggak ada yang menonjol banget dari karbu PE ini. Tapi nanti gue bakal jelasin aja ya rasanya gimana pakai karbu ini ya, atau kendalanya biasanya. Nah, untuk yang pertama ini karburator PE ini tuh dia kalau misalkan masalah settingan ya sebenarnya sama aja sama kayak Reking ya, gampang juga. Tapi itu tergantung kalian beli karbu PE yang harga berapa. Biasanya kalau untuk karburator PE yang enak di setting itu harga 500 ribuan, menurut gue itu udah enak ya. Kalau untuk harga kisaran cepet ya 150 itu mending jangan deh. Soalnya biasanya karburator yang kayak begitu tuh secara kualitas kurang ya. Terus finishing yang gak rapi, bahannya biasanya jelek juga ya. Dan juga settingannya biasanya itu susah ya, susah dapetnya.
Ciri dari karburator PI ini dia bisa bikin motor lebih responsif, lebih galak di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan kalian user FU yang senang mungkin jumping ya, willy, gue saranin pakai karburator PI ini ya. Soalnya emang tenaganya emang gila banget sih kalau di bawah gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian udah porting segala macem, ganti seher ya, itu jadi lebih mantul. Nah terus untuk karakter karburator ini di knalpot ya, suara knalpot itu beda jauh sama karbu ranking yang kita omongin barusan. Jadi dia suaranya itu lebih keluar ya, lebih keluar, terus lebih gahar ya, lebih padat kedengarannya kayak begitu ya. Jadi menurut gue cocok banget sih buat kalian yang emang demen banget pakai knalpot racing ya. Jadi bikin knalpot itu suaranya keluar. Oke, sekarang kita lanjut masalah kekurangannya nih. Nah, jadi untuk kekurangan karbu PI ini yaitu di settingan langsamnya kalau menurut gue ya. Jadi beda jauh lagi dibanding ranking. Dia ini susah buat di setting bener-bener stabil ya RPM-nya. Jadi kadang-kadang mesin hidup nih ya sekitar semenit 2 menit, nanti tiba-tiba mati. Nah terus untuk setelan gas ya, kadang-kadang kalau misalkan diputer sedikit ke dalam ya, sedikit ngegas gitu, biasanya kalau misalkan kita tarik gasnya terus kita turunin lagi RPM-nya, dia biasanya turunnya itu lambat ya, jadi nggak langsung turun gitu. Dan itu penyakit yang sampai sekarang aja gue masih bingung caranya kayak gimana gitu ya. Apakah ini karena karburatornya harganya murah gitu ya, atau mungkin gue harus pakai karbu PE yang kisaran harga ya 2 juta ke atas gitu lah ya, kayak Keihin, Sutco ya, karburator yang gitulah. Nah jadi buat karburator itu gue udah pernah ganti berapa kali ya, mungkin sekitar 3 kali ya. Dulu gue pernah beli karburator yang harga 2,5 gitu ya, karburator apa tahu gitu, nggak ada mereknya. Terus kalau yang sekarang gue pakai karburator dari Moto One. Buat Venturinya dia 30. Oke, sekarang kita lanjut buat karburator yang ketiga, karburator PWK. Jadi dulu gue pernah pakai karburator PWK 30 dari Umar Racing. Umar Racing ini ya ciri-cirinya kalian udah tahu sendiri ya. Jadi dia udah remeran juga ya. Buat harga dari karburator PWK Umar Racing ini dulu gue beli 1.500.000. Kalau sekarang gue lihat ya itu udah turun harganya di kisaran 1.200.000. Itu kalian udah bisa dapat karburator PWK dari Umar Racing. Karburator PWK Umar Racing ini tuh dia sama kayak karbu ranking ya. Dia bisa bikin nafas motor jadi lebih panjang. Terus untuk masalah settingan dia sama kayak karbu PE ya. Dia langsamnya ya stabilnya juga agak susah ya. Jadi dia punya kesamaan antara karbu PE sama karbu ranking. Nah, oke, sekarang kita lanjut ngomongin masalah kekurangan dari karburator ini. Kalau menurut gua kekurangannya cukup banyak ya. Jadi yang pertama dari ukuran periscape. Jadi periscape PWK dari Umar Racing ini ya, PWK yang umumnya juga sama ya, pernya kecil. Jadi handle gasnya itu jadi enteng banget, beda sama karbu PE ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai riding buat harian itu menurut gua nggak cocok, karena handle gasnya ini tuh gampang banget ketarik. Apalagi kalau misalkan posisi jalanan yang berlubang ya, jalan jelek, ataupun mungkin kalian yang pakai stang jepit ya, yang lebih nunduk, itu pasti bakal susah banget ngontrolnya ya, jadi gampang ketarik. Oke, buat kekurangan berikutnya ini di skepnya juga sama. Jadi skep dari karburator PWK ini tuh dia bunyi ya, beda sama karbu PM ranking. Jadi dia bunyi kalau misalkan kalian setel terlalu ke bawah.
Kenapa? Karena per dari skepnya itu tuh terlalu kecil, jadi dorongannya itu nggak kuat. Jadi kalau misalkan dia kena getaran mesin, dia bakal ngadu sama tempat skepnya itu ya, dindingnya, makanya dia bunyi. Nah terus untuk ngatasinnya gimana? Kalau gue biasanya ya gue kencengin sedikit ya buat setelan skepnya itu, tapi itu nggak bikin suaranya hilang ya, cuman mengurangi aja. Kalau misalkan pengen adem, bener-bener nggak ada, itu kalian setelnya agak tinggi ya, agak dalam. Cuman masalahnya kalau misalkan terlalu tinggi, skepnya terlalu naik, itu nanti efeknya ya, gasnya itu kalau misalkan kalian tarik atau sedikit digas, nanti RPM itu bakal lambat turunnya lambat ya. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman kalau menurut gue yang nggak enak aja gitu. Jadi buat karburator PWK ini menurut gue masalahnya paling banyak dari karburator PE ataupun racking ya. Dan waktu dulu gue pakai juga nggak lama pakai karburator PWK ya, karena menurut gue nggak cocok juga buat dipakai harian. Makanya gue ganti lagi, balik lagi pakai karbu PE. Dari ketiga karburator ini emang punya kelebihan sama kekurangan sendiri-sendiri ya, jadi punya karakter masing-masing juga. Itu tergantung dari kita mau beli karburator yang mana, terus kebutuhannya buat apa, buat harian ataupun buat balap. Itu tergantung dari kita sendiri ya. Nah, terus untuk masalah settingan juga ya, itu juga pasti keahlian masing-masing lah ya. Karburator yang harga cepet, harga 150 pun juga bisa enak gitu ya. Cuman ya kalau misalkan kalian beli karburator yang murah, yang pastinya setelannya juga bakal lebih rumit gitu ya. Kalau misalkan ada yang lebih enak, kenapa nggak beli yang lebih mahal gitu ya, supaya settingannya gampang juga, motor juga nantinya enak gitu. Oke, itu dia cerita pengalaman gue pakai karburator racking, PE sama PWK. Nah jadi buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan tentunya bunyikan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal notifikasi video terbaru dari gua. Oke.